Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholihun Usulna hadrati wa libadat kitab wa syarif syarif wa jami'i malakatul muqarrabin wa syuhada sahih muslimin wa alifin Usulna hadrati syai'atul wajani wa jami'i syai'atul syai'atul وجد من ومساكاتنا وربنا وبدنا أزواجنا وزواجاتنا ولا حضرهم في هذا المجلس ولا حضرهم في هذه الولاية أسرارهم في هذه الولاية وكتابهم حفظوا عليها ولا حضرهم من جميع مسجد في الهداية اللهم طول عمرنا وإياه وساسدنا وإياه ومن قلوبنا وثبت إيماننا وإياه وقد أرزق وتركنا وإياه وقضي هوائنا وقضنا وإياه ونجنا وسلمنا وعافنا من أبد الدنيا ومصيبة الدنيا وعافنا وإياه يا رب العالمين ولا قبولنا وتصلنا سمات ونحن منا يا الله وبرمتنا وأولد على وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, segenap para jamaah Masjid Jami Baitul Hidayah, para sepuh, para masyarakat, para asatidz wal hujjaj, khusus orang tua kita Bapak Syafri, Bapak Fuad, dan juga Bapak Andan, Bapak alhamdulillah, siapa banyak-banyak orang tua kami, Pak Ustadz Adi, Bapak Suradi, Pak Adi juga alhamdulillah, Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam mulia ini ataupun yang berhalangan, khususnya keluarga kita yang memang sedang ada udzur, mertuanya yang memang kurang sehat, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jamaah kita dimanapun, udzur apapun yang berhalangan, mereka semuanya dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan kita, keluarga kita semoga senantiasa bahagia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia nikmat yang telah diberikan. Alhamdulillah, ini malam-malam berkah karena kemarin kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-78 ya Pak ya. Alhamdulillah. Rasanya kalau 78 tahun yang lalu di hari ini kayak apa itu Pak? Walaupun dulu belum seperti ini nih, belum ada listrik gitu ya Pak Budi ya, kerasa banget kayak apa dulu. Orang udah senengnya habis proklamasi itu asli gitu, se-Indonesia. Hanya kita bisa merasakan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Allah takdirkan kita menjadi bagian orang yang mau dan mampu mengisi kemerdekaan dengan kebaikan. Alhamdulillah, senang gitu. Rasanya pahlawan itu senang sama kita. Ya Allah, makasih, saya dulu udah mati berjuang sampai meninggal dunia, kamu isinya baik, kamu pakai ngaji, kamu pakai sholat, senang dia Pak, senang banget. Tapi kalau diisi maksiat, mereka nyesel. Nah, kamu begini mau saya pernah mampu belajar dari sana, waduh amat begitu, gitu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ya itu pahalanya gede banget berarti di sini di Indonesia. Karena menyelamatkan mereka, menggembirakan mereka pahlawan-pahlawan yang telah rela gugur untuk kemerdekaan bangsa kita. Ya, tapi
kalau kita isi dengan keburukan mereka menyesal, mungkin ngambek juga ya. Ya itu kalau gini mau was, bodoh lah masa perang-perangan. Habis sudah dijajah Pak ya apa dulu gitu. Tapi mereka nggak mau tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka menuju surganya Allah dengan surga yang semulia-mulianya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah ya Pak ya, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita rahimahumullah, kita akan lanjutkan bahasan kita kali ini fikih ya. Kemarin kita udah baca hadis, sekarang kita fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi umuri yukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Fasal yang menerangkan perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Pasal yang menerangkan perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Jadi sholat itu wajib bagi laki-laki, bagi perempuan. Laki-laki wajib sholat, ya. Perempuan juga wajib sholat, ya. Tapi laki-laki sama perempuan itu beda Pak. Bukan sholatnya beda. Ini dikaitkan dengan karena fisiknya. Karena fisiknya beda. Kan laki-laki sama perempuan memang beda ya Pak. Namanya sama, cuma bentuknya beda sebenarnya Pak. Fisiknya itu loh. Udah pernah ngecek belum bedanya? Udah pernah cek belum beda kita sama perempuan? Pernah ya? Beda kan? Karena beda maka sholatnya caranya beda juga ternyata ini. Jadi laki-laki dengan perempuan kalau sholat itu ada bedanya. Bagaimana bedanya? Zakarul musannif dzalika biqaulihi wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki di dalam sholat 5 perkara. 5 bedanya. Bedanya dengan laki-laki perempuan kalau lagi sholat ya. Yang pertama, farajulu yujafi mirfaqahu an janbayhi wa yukillu batnahu an fakhdayhi fil ruku'i was sujudi. Kalau laki-laki pertama itu cirinya kalau sholat, ketika dia ruku, ketika dia sujud, maka dia buka ini siku, kedua sikunya, lalu dia lipat perutnya. Wa yuqillu batnahu an fakhdayhi. Dia sampaikan perut ini sampai ke paha saat dia sujud. Jadi buka, perutnya nempel ke bawah. Ini rukunya begitu, sujudnya begitu. Maka seperti yang kita lakukan tiap hari itu lagi sholat, jadi kita begini nih. Ini laki-laki bener nih yang begini. Nah, ini laki-laki. Jadi ini dibuka, ini pegang jarak. Nah ini kemudian perut kita turun sampai ke paha. Ini laki-laki. Perempuan beda lagi, kita bahas perempuan. Belum, baru laki-laki. Ya. Kemudian wayajharu fi mawdi'il jahri. Yang kedua, laki-laki mengeraskan suaranya di tempat yang memang harus dikeraskan. Contoh ya kayak tadi itu. Ketika sholat isya, imam rakaat pertama baca dengan keras, rakaat kedua juga baca dengan keras. Ya. Rakaat ketiga, keempat sunnah dipelankan. Nah, perempuan nanti ada bahasan yang lain. Yang ketiga, wa idza nabahu syai'un fi shalah sabbaha fa yaqulu subhanallah bi qasdi dzikri faqad wa
salatu. Au illa au illa faqat batala. Au illa faqat batala. Nah, ini Pak. Laki-laki yang berikutnya apabila dia menjadi makmum mengetahui imam salah, maka dia mengingatkan imam dengan mengucapkan sabbah, tasbih, subhanallah dengan niat apa? Niatnya biqasdi dzikri, niatnya zikir. Dan niatnya mengingatkan, dua nih, zikir dan mengingatkan. Subhanallah itu ada dalam arti zikir dan ngingetin. Tapi kalau niatnya cuma ngingetin aja, maka batal salatnya. Jadi bukan ngingetin tuh Pak. Niatnya kita zikir dulu. Imam sholat salah, namanya orang kayak saya bukan masalah. Tadi kita hampir kelipet itu, ya, nyadar saya. Ya, namanya orang itu Pak, apalagi yang baru-baru mungkin ya. Makanya kalau ada orang imamin salah, itu Bapak jangan komplain. Ya, ya alhamdulillah. Orang lagi imamin salah itu ya alhamdulillah. Ya, kita mau biasa aja namanya orang salah. Nah, kalau imam ngerti, nanti diingetin tahu ini waktunya dia itu ruku, tiba-tiba sujud, kan salah tuh. Kalau Allah Akbar sujud dia, kita berzikir subhanallah sambil niat ingetin ke imam. Ya. Atau gimana nih kalau imamnya itu diingetin kok tetap dia nggak balik-balik lagi? Atau gimana? Ada imam begitu? Jadi ingetin di rukuk subhanallah, mau bingung. Subhanallah. Itu gimana? Subhanallah. Ya, biasanya ini berdiri, biasanya ingat ini biasanya. Tapi kalau sampai namanya orang ya, yang kemudian tetap rukuk terus, sujud terus dia nggak kemudian rukuk, maka kita ikut dia. Nanti imam, kita berharap imam itu kemudian nanti setelah dia rakaat terakhir nambah lagi satu rakaat. Tapi kalau dia salam, maka jangan kita ikut salam, dia salam kita tambah satu rakaat. Gitu. Kecuali tasyahud awal. Ada imam dia lupa nggak tasyahud awal. Ya. Salah. Kecuali salam kedua bukan tasyahud awal. Ya. Salam kedua ini kan hukumnya sunnah. Jadi kalau imam udah assalamualaikum warahmatullahi, sebenarnya kedua ini udah wajib tuh. Assalamualaikum warahmatullahi udah wajib tuh. Yang wajib yang pertama tadi assalamualaikum warahmatullahi. Nengoknya juga nggak wajib nengoknya. Yang wajib ucapin salam. Makanya Bapak kalau sholat harus salam tuh. Minimal assalamualaikum dah segitu. Minimal. Saya mah nggak hafal Ustaz sampai warahmatullahi mah. Udah assalamualaikum doang dah, udah cukup. Assalamualaikum. Udah beres, nggak pakai nengok, beres sholatnya. Nah, kalau ada imam kok salamnya cuma sekali doang, assalamualaikum warahmatullahi, udah nggak salam dua kali, makmum boleh tuh nambahin sekali lagi. Kenapa? Sebab ini di luar sholat. Karena batasan sholat itu adalah setelah dia salam beres urusan sholat. Imamnya satu kali salam, berarti beres sholat dia. Kita makmum nambahin satu, ini diperbolehkan. Beda dengan tasyahud awal. Kalau ada imam nggak tasyahud awal, kita makmum ngeyel, wah dia nggak tasyahud awal, mau bener nih. Tasyahud sendiri, kita tasyahud sendiri, maka kita yang batal. Sebab ini terkejadian hukumnya sunnah dan sebelum salam. Paham gak? Nih, saya sholat isya kayak tadi tuh. Tiba-tiba saya lupa kata sholat awal. Langsung berdiri, rakaat ketiga teh. Gak pakai at-tahiyat pertama, gak pakai. Langsung berdiri. Nih Bapak, kira-kira ikut saya apa tasawuf awal aja? Yang bagus.
Hah? Ikut imam apa tasyahud awal? Ikut imam. Sunahnya tuh. Justru kalau bapak tasyahud awal sendiri batal sholatnya. Karena tasyahud awal hukumnya sunnah dan kejadian ini belum salah, sebelum salah. Tapi nanti ini boleh nggak nih? Imam dalam keadaan dia sholat melakukan hal yang sunnah yang udah biasa dilakuin seperti tasyahud awal dan gak dilakuin, makmum berhak gak mengucap subhanallah? Ini sunnah nih, tasyahud awal nih. Nah, yang biasa dilakukan Pak Imam. Nah, kayak tasyahud awal kan kita biasa lakuin ya. Tasyahud awal nih, tahiyat awal maghrib, zuhur, isya ya, asar. Ini kan biasa kita lakukan. Nah, hukumnya sunnah itu mah. Tiba-tiba imam gak tasyahud awal. Kita makmum ini sunnah gak mengucap subhanallah? Mengingatkan yang sunnah gak? Ayo. Apa lafaz subhanallah itu cukup buat ngingetin yang wajib? Kayak tadi tuh, ya harusnya rukuk dia langsung sujud. Ayo. Dua-duanya apa cukup yang wajib? Mau pun tahu ini disebabkan mau pun tahu jawabnya kan ya. Harus saling mengingatkan gitu Pak. Ya, saya tahu berdiri aja gak tasyahud awal. Bapak boleh gak subhanallah? Hah? Boleh gak subhanallah? Boleh gak? Ini sunnah loh itu. Itu sunnah itu. Tasyahud awal itu sunnah loh. Boleh gak? Ya. Nah, maka kita balik ke teksnya tadi ya. Kita balik ke teksnya. Di sini dikatakan idza nabahu ay awsabahu syai'un fi shalah. Nah, di sini kata kuncinya syai'un. Syai'un itu sesuatu bahasa kitanya. Dan di sini kalimatnya berbentuk umum. Syai'un sesuatu itu umum, bias, gak jelas tuh apa sesuatunya. Asal kejadian dalam sholat, makmum berhak mengingatkan dengan kalimat subhanallah. Mau itu wajibnya kek, mau sunnah kek, itu makmum kalau tahu disunahkan mengucap subhanallah. Tapi niatnya zikir sambil ngingetin. Ya. Ini kalau laki-laki begitu. Kalau tiga. Nah, itu masya Allah. Ya. Sebab Pak nanti kalau kita ketemu sama imam yang gak kunut, nah ya, kita udah biasa kunut nih, dia gak kunut, kita subhanallah, kata itu gak nyambung jadinya. Ya kan? Subhanallah, aja dia subhanallah, ternyata gak kayak kunut. Batal gak begitu? Ya enggak kita. Oh kita kunut, ini mah enggak, ini mah pakai kunut. Boleh gak sholat gak pakai kunut? Boleh gak sholat gak pakai kunut? Boleh. Ya, biasa aja boleh. Kita harus ngikutin dia. Ya, dan dia harus selesai. Ya, yang nggak boleh dia nggak sholat. Yang kunut benar, yang nggak kunut benar, yang nggak benar ya nggak. Ah, itu baru nggak benar tuh yang nggak sholat. Ya untuk sholat. Begitu lah sholat. Cocok ya Pak ya. Nah yang ketiga, yang keempat. Yang keempat tadi ya. Yang kelima, wa awratur rajul, auratnya laki-laki ma baina surratihi wa rukbatihi amma falaisa min aurat illa ma fawqahuma. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Nah, auratnya laki-laki ini antara pusar dan lutut. Ini Pak, saya seru ini kau nih, Bapak belum tahu. Jadi laki-laki Pak, kalau sholat yang penting nih antara pusar dan lutut ini ketutup. Nah, kalimat antara pusar dan lutut ini canggih bener ini Pak. Ini ditafsir lagi sama mujtahid. Kalau Imam Syafi'i
Antara ma baina surah wa rubah seperti yang kita ketahui, ini betul-betul sesuatu yang di antara pusat sama lutut. Ini wajib ditutupin. Baik yang depannya, yang belakangnya, antaranya. Nah, kemudian karena ini antara pusat dan lutut, berarti kita nggak mungkin bisa nutup. Nah, berarti sebenarnya lututnya sendiri nggak wajib ditutupin. Dan pusatnya sendiri gak wajib ditutupin sebenarnya, karena kan kalimatnya antara, ya kan? Karena antara pusat sama lutut, berarti antara itulah yang wajib ditutup. Berarti pusatnya enggak, jenggolnya juga enggak, karena antara. Tapi kan nggak mungkin Pak, kita bisa menutupi antara pusat dan lutut tanpa menutupi pusatnya dan lututnya. Betul kan? Ayo nih contoh nih. Mau contoh saya malu contoh ini. Kan kelihatan betul saya tadi. Tawa bolongnya. Paham ya? Jadi kalau kita cuma di bawah pusat kita, berarti nanti kan ada yang kelihatan nih yang di sini nih. Mungkin yang nggak rata pasnya, atau yang di atas jempol kita, berarti kelihatan. Mau nggak mau kita harus melebihi antara pusat dan antara lutut, dilebihin dikit aja, lebih. Nah, melebihin ini dalam kaidah usul fiqh dikatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Hukumnya wajib untuk melebihi itu. Ini satu. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi Bapak kalau mau sholat pakai kain doang nih Pak, yang penting sah sholatnya. Jadi sholat itu gampang banget. Caranya itu syaratnya gampang banget. Jadi jangan ribet-ribet. Kecuali kondisi normal ya begini kita, baguslah pakai baju begini normal. Kalau nggak normal, ya yang penting sholat. Walaupun sampai kita nggak ada apa-apa, baju najis, kita nggak punya lagi, mau minjem nggak ada, gimana waktu sholat? Tetap sholat. Yang penting waktu sholat kita sholat. Itu urusan terima makin ngurusin. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah banyak pikir begitu. Ditakdir mau sholat aja, masya Allah, ini hal yang luar biasa. Kita ditakdir mau sholat aja, masya Allah. Insya Allah ada yang bilang kamu sholatnya nggak terima, nggak usah dipikirin, nggak usah tinggi-tinggi. Ditakdir mau sholat aja kita. Ya Allah, bangganya model kayak kita kok oleh Allah dikasih kesempatan sholat. Kalau bukan karena Allah baik banget, maka mungkin kita ditakdir sholat. Orang itu Pak, ya kalau baik-baikan sama orang, kita kalah baik. Perampok, tuh yang gebok-gebok narkoba, tuh sedekahnya kalah kita sama mereka. Mereka kalau masih bonus anak buahnya miliaran ya, ratusan juta, kan kita pernah nggak kasih bonus begitu kalau anak buah? Itu sedekah kalah dia sama mereka. Baik-baiknya, rasa kemanusiaannya pun bukan sama saudara baik. Tapi yang beda kita dengan mereka, kitanya alhamdulillah sholat, ya, dia mah kadang-kadang enggak, itu doang. Makanya ditakdir sholatnya alhamdulillah. Ya Allah, hari ini kau takdirkan saya sholat. Nanti kalau kita menghadap Allah, dan kita banggakan, kecuali yang membanggakan kita pernah dapat laporan, kamu pernah sholat, pernah sujud, itu bangga. Kita aman, ketemu sama Allah dengan modal itu. Wah, yang lain makanya kalau kita perhatiin nggak apa-apa, ya. Malah kita malu kayaknya mau nemuin Allah pakai mobil mah. Mau kemana nemuin Allah? Mau mobil malu kita mah. Tapi kalau modal sholat alhamdulillah luar biasa. Ya. Nah ini yang pertama. Jadi bayangan surah berubah. Nah ini kita tuh depan belakang. Jadi kalau ada orang pakai kainnya bolong Pak, depannya enggak. Belakangnya bolong tuh pas pantatnya. Ya. Terus dia nggak pakai dalaman lagi tuh, kelihatan kulitnya, maka sholatnya tidak sah. Ya. Kecuali lubangnya dikit, yang kata orang itu kecil, itu boleh. Tapi kalau segede gelas begini, apalagi depannya yang bolong segede gelas begini, ya kelihatan satunya tuh. Itu, oh ya itu sobek gitu. Suka ngerokok ya? Itu yang ngerokok ya. Saya aman Pak. Wajar lah.
Imam Hambali Pak, lucu tuh padahal. Ma baina surah wa rukbah itu betul-betul kalau antara lutut dan antara pusat ya, berarti tengah-tengahnya apa? Itu yang wajib ditutupin. Karena bahasanya begini, antara bilabong dan sudi mampir, berarti mana Pak? Jadi kan di mampir itu. Nah, di antara bilabong dan sudi mampir ada apa ya? Limbah. Berarti limbahnya. Nah, itu memahami gitu. Yang antara pusar dan lutut, berarti bukan ini ya. Tapi tengah-tengahnya itu yang wajib ditutupin. Nah, ini beda lagi sama istihad atau itu imam tuh bisa sampai segitunya Pak, resepnya kita belajar. Berarti yang wajib ditutupin ya pasti itu doang, soal kainnya, zakat dan kubur-duburnya doang. Berarti sini boleh kelihatan. Ini madhab Imam Hambali. Makanya kalau ada orang Imam Hambali di sholat pakai sempak doang sah. Ini mana Pak? Kan bener kan? Ayo, kayak bahasanya kayak tadi tuh. Antara bilabong sama sudi mampir, muslimbang. Berarti muslimbangnya, pahala syahidnya mohon muslimbangnya. Iya. Nih, di antara kedua mata, hidup kan gitu kan? Ini hidupnya. Ini cara pandang yang berbeda tentang sebuah kaidah. Seorang mustahil itu begitu sampai segitu detailnya. Nah kita ikut Imam Syafi'i menganggap bahwa yang antara pusar dan lutut itu ya semuanya. Yang penting apapun benda yang di antara pusar dan lutut wajib kita tutupi di depan belakangnya. Nah, alhamdulillah. Jadi kalaupun nanti yang benar itu adalah Imam Hambali, ya kita malah bersyukur lebih banyak kita tutupin gitu aja. Kalaupun nanti Imam Hambali salah ya kita berarti nggak salah karena kita sudah menutupin pusar dan lutut. Aman kita Pak, gitu. Aman kita aman. Cuman di kita apa sekarang udah nggak ada orang sholat kurang bahan, nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Baju kita banyak kan, kain bisa tiap hari ganti bisa ganti. Ya, sediaan banyak ngobrol dulu nggak mungkin lah orang musola nggak ada sini nggak ada kain itu kain banyak banget itu ya. Kalau orang boleh double aja, boleh double juga, masya Allah ya. Nah ini namanya adalah ma baina surah wa antara lutut dan pusar. Ini untuk laki-laki ya, jadi beda itu. Di laki-laki ruku, sujud, buka tangannya, dapatkan perutnya, kemudian mengingatkan yang ketiga itu mengingatkan imam ketika salat dengan niat zikir membaca subhanallah. Kemudian dia mengeraskan suara di tempat yang keras, mengecilkan di tempat yang kecil. Kemudian yang kelima, auratnya laki-laki itu antara surah warba, antara pusar dan kedua lutut. Ini laki-laki. Yang perempuan bedanya gini. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsil madhkura fa inna, perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara, maka semuanya itu adalah tadumu ba'dha ila ba'din wa tahfudhu sawtaha bihaddu rijal illa janib. Ya, al-ajanib. Yang pertama, perempuan itu saat sujud, saat ruku, maka menemukan kedua sikutnya dan mengumpulkan jadi satu dengan perutnya. Maka perempuan kalau ruku sujud itu begini. Allah begini Pak. Nah ini rukunya perempuan. Nah kebablang begini enggak? Ini perempuan sekarang susah diatur Pak. Begini perempuan mah. Rukunya kayak kita. Aslinya begini. Takbirnya kan begini perempuan. Allah. Takbirnya begitu. Kalau kita kan begini. Perempuan tuh begini. Rukuknya begini. Allah, ini tahan. Tahan. Sujud juga sama, tahan di nahan. Kita bukan nahan di dadanya. Takutnya kalau nggak begini ada kucing lari kabur, melorong dia kan. Kalau begini bahaya perempuan. Kalau laki-laki mau melorong langsung.
Cuman itu mah ya guyon aja itu. Sekarang nggak ada orang kucing lari dari orang sholat ya. Oh pakai mukena tuh perempuan sekarang sholatnya. Tapi ini tetap beda. Makanya kita ngajarin kita anak sholat itu begitu. Ternyata beda itu Pak Budi. Jadi kalau perempuan sholat dengan laki itu beda. Makanya saya bilang orang itu kalau sholatnya bener aja sholatnya. Anak kalau ada sholat bener gak mungkin dia nakal.